Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan jajaran Propam Polri untuk lakukan tes urin terhadap seluruh anggota Korps Bayangkara. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul masih ditemukannya anggota Polri yang terlibat kasus narkoba. Maka berdasarkan perintah Kapolri, di Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Bareskrim Polri menyita kiloan emas batangan dari 2 rumah dan 1 toko emas di Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur. Hal ini terkait tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dengan nilai transaksi 25,8 triliun rupiah. Bareskrim Polri menggeledah rumah di Jalan Tampo Mas, Surabaya, Jawa Timur dari Kamis pagi hingga Jumat dini hari. Penyidik menyita 4 box kontainer barang bukti, terdiri atas sejumlah dokumen, bukti elektronik, uang, dan juga emas batangan. Penggeledahan merupakan pengembangan tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat pada 2019 hingga 2022. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Direksus Bareskrim Polri, ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama ya, menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Untuk emas batangan apakah ada yang disita, Jenderal? Emas batangan? Ya, termasuk dalamnya. Ya. Termasuk. Jumlahnya berapa? Nanti kita update ya, nanti kita update. Tapi sampai kiloan, Jenderal? Tadi terlihat berapa? Lebih. Ya. Selain di Surabaya, polisi juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Nganjuk, Jawa Timur. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah toko emas Semar di Jalan Ahmad Yani, Nganjuk. Dari toko Semarah, petugas menyita seluruh emas yang ada tanpa sisa. Emas tersebut dibawa menggunakan 2 box besar dan dimasukkan ke dalam mobil. Hingga kini penyidikan masih terus berlangsung. Polisi terus mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa saja pihak yang terlibat. Dari Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur, Hari Tambayong, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, lah masjid dan musola dipenuhi warga saat malam pertama sholat tarawih pada Rabu 18 Februari 2026. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah tampak ramai warga yang hendak menunaikan ibadah sekaligus mengikuti tradisi sedekah tahunan. Inilah suasana ribuan warga saat madati musola wakaf Abdullah, Kelurahan Kepanjen, Sumeneb, Jawa Timur jelang ibadah sholat tarawih. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah ramai. Antusiasme warga tersebut tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga tradisi pembagian sedekah tahunan. Penyaluran bantuan senilai ratusan ribu rupiah per orang tersebut merupakan zakat mal dari Said Abdullah, politisi senior PD Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Madura. Ia rutin membagikan zakat mal kepada para jamaah tarawih saat bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap tradisi pembagian zakat usai sholat tarawih ini terus berlanjut sebagai bagian dari semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya Masjid Negara IKN menggelar sholat tarawih. Ribuan jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan Timur membadati Masjid Negara IKN untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Ratusan jemaah dari berbagai wilayah di sekitar IKN hingga Balikpapan dan Samarinda memadati area masjid sejak usai sholat Isya. Mereka datang untuk mengikuti rangkaian ibadah tarawih di masjid yang menjadi simbol peradaban baru di ibu kota negara ini.
Tahun ini Masjid Negara IKN yang berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara untuk pertama kalinya menggelar sholat tarawih. Diharapkan kehadirannya tak hanya menjadi ikon arsitektur, namun juga menjadi pusat syiar Islam serta penguatan nilai-nilai spiritual di tengah pembangunan ibu kota Nusantara. Kalau di sini mungkin karena masjidnya baru, jadi vibes-nya masih kerasa masih new banget. Terus juga jadi ada giroh semangat gitulah buat ngelakuin ibadah. Rasanya kayak wow, ternyata keren juga ya hasilnya masjid ini, kayak untuk bangunannya luas, terus juga indah, dari luarnya juga keren gitu, seperti itu. Rasanya happy sih pastinya. Masjid Negara IKN memiliki daya tampung hingga sekitar 6.000 jemaah, baik di area dalam maupun pelataran. Selain jemaah umum, sejumlah pegawai otorita dan pekerja proyek IKN turut melaksanakan ibadah bersama. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukbin Aziz, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan.